Balai Diklat Keagamaan Palembang menjadi tuan rumah dalam acara koordinasi, sinkronisasi program dan anggaran serta workshop peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Perencana Kementerian Agama se-Indonesia. Kepala Subdirektorat Bina Kelembagaan dan Kerjasama Zakat dan Wakaf, Muhibbuddin, apresiasi penyelenggaraan Diklat Zakat dan Wakaf di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 15, 16, dan 17 kembali digelar Balai Diklat Keagamaan Palembang untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cinta LTP, kembali lagi dalam program acara Kabar LTP Sepekan yang membahas berita aktual seputar pendidikan, pelatihan, dan keagamaan. Bersama saya Intan Permatasari, inilah Kabar LTP Sepekan selengkapnya. Pelatihan Bina Zakat dan pelatihan Bina Wakaf resmi dibuka Kepala Balai Diklat Keagamaan Palembang, Saifuddin, secara luring. Pembukaan pelatihan Bina Kelembagaan melalui pelatihan berbasis kompetensi Lembaga Zakat dan Wakaf ini merupakan kerjasama Direktorat Zakat dan Wakaf Kementerian Agama RI dengan Pusbangkom SDM Pendidikan dan Keagamaan. Nur Ayun SE selaku Ketua Panitia Pelaksana dalam laporannya menyampaikan pelatihan ini disiapkan bagi pengelola zakat dan wakaf agar mampu meningkatkan kompetensi dan pengetahuan fundamental terkait zakat dan wakaf. Saifuddin dalam arahannya juga menyatakan pengembangan dan pengelolaan zakat dan wakaf dapat memberikan dampak yang besar bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat serta pemberantasan kemiskinan. Dididik di sini dengan narasumber tingkat nasional, banyak informasi baru. Tujuannya apa? Ketika belajar manajemen lulus mengikuti pelatihan blended seperti ini, learning online dan offline seperti ini, keluar dari sini ada perubahan karakter. Sebelum dilatih dan setelah dilatih ada perubahan karakter, Bapak Ibu. Balai Diklat Keagamaan Palembang menjadi tuan rumah dalam acara koordinasi, sinkronisasi program dan anggaran serta workshop peningkatan kinerja Jabatan Fungsional Perencana Kementerian Agama se-Indonesia. Pada Kamis 28 Agustus 2025, Balai Diklat Keagamaan Palembang bertindak sebagai tuan rumah penyelenggara kegiatan ini. Acara diawali dengan sambutan Saifuddin, Kepala BDK Palembang, yang menyampaikan ucapan selamat datang kepada seluruh peserta tim perencana di Bumi Sriwijaya. Selanjutnya acara dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, Sapitri Irwan. Pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil Angkatan 15, 16, dan 17 kembali digelar Balai Diklat Keagamaan Palembang untuk wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan ini dilaksanakan secara daring melalui Zoom meeting pada Senin 25 Agustus 2025. Acara dibuka oleh Kepala BDK Palembang, Saifuddin, yang didampingi oleh Kasubag Tata Usaha Mukmin. Dalam sambutannya, Saifuddin menegaskan pentingnya komitmen dan kedisiplinan peserta selama mengikuti Latsar. Ia berharap agar angkatan kali ini dapat menunjukkan kualitas yang lebih baik dibandingkan angkatan sebelumnya. Ibadah dalam bekerja, laksanakan aktivitas dunia akhirat. Pesan pembina apel pagi Balai Diklat Keagamaan Palembang pada Senin 25 Agustus 2025. Apel diikuti oleh seluruh pegawai dengan pembina apel Rudi Hermawan selaku Widya Suara Utama BDK Palembang. Dalam amanatnya, pembina apel menyampaikan hikmah dari kata haji yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menjalankan tugas. Haji mengandung makna hablum minallah, ar-musna, jannah, dan ikhlas. Melalui pesan ini, Rudi mengajak seluruh peserta apel untuk menanamkan nilai kesabaran, keikhlasan, serta menjadikan pekerjaan sebagai ibadah. Jadi hal yang pertama itu adalah hablum minallah. Hablum minallah berarti hubungan kita dengan Yang Maha Kuasa. Jadi apapun yang kita lakukan itu tetap hubungan kita dengan Maha Kuasa, dan Maha Kuasa lah yang menentukan apa yang akan terjadi. Insya Allah kalau kita melakukan sesuatu menjadi haji yang mabrur misalnya, maka janalah ganjarannya. Sama seperti di pekerjaan kita sehari-hari, kalau andai kali kita bekerja
dengan tulus, bekerja dengan baik, dan menganggap pekerjaan itu suatu ibadah, maka insya Allah jannah adalah ganjarannya. Kepala Badan Moderasi Beragama, Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Agama RI, Profesor Ali Ramdhani, sampaikan materi pada pembukaan pelatihan dasar di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Bisa dimulai. Pada kesempatan ini, Kepala Subbag TU BDK Palembang, Haji Mukmin SHI MSY, menjadi moderator pada Senin 25 Agustus 2025 dalam materi kebijakan pengembangan SDM, aparatur, dan nilai dasar ASN. Ali Ramdhani menyampaikan tentang asta proktas yang merupakan landasan utama dalam penguatan kerukunan umat beragama. Di akhir materinya, Ali menerangkan 5 kecerdasan dasar yang dapat dimiliki oleh manusia, yaitu kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan fisik, kecerdasan sosial, dan kecerdasan spiritual. Sekretaris Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Profesor Dr. Ahmad Zainul Hamdi, menyampaikan materi teknis substansi Latsar. Kegiatan ini berlangsung melalui Zoom Meeting Rabu 27 Agustus 2025. Dalam paparannya, Profesor Ahmad Zainul menjelaskan tentang program prioritas Kementerian Agama serta struktur organisasi, sehingga peserta dapat memahami arah kebijakan dan posisi strategis masing-masing unit kerja. Untuk mewujudkan visi tersebut, ASN didorong membangun mental yang sehat, menghindari konflik, serta berperan aktif menjaga kerukunan, menghadirkan kemaslahatan, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepala Biro Sumber Daya Manusia, Sekretariat Jenderal Kementerian Agama Republik Indonesia, Wawan Junaidi, menjadi narasumber dalam pelatihan dasar CPNS Balai Diklat Keagamaan Palembang. Dan saat ini sebagai Kepala Biro Pada Senin 25 Agustus 2025, ia menyampaikan materi bertema profesionalisme ASN dengan pendekatan yang menyentuh baik aspek teknis maupun spiritualitas kerja ASN. Wawan menegaskan bahwa ASN harus membangun personal branding yang kuat dan seimbang antara kemampuan teknologi dan empati. Dalam rangka pemantauan proses habituasi peserta pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil, Balai Diklat Keagamaan Palembang melaksanakan kegiatan monitoring ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Tim monitoring yang terdiri dari Widyaswara Husnawiya didampingi oleh Prasetyo Nugraha, Muhammad Azwin, Febria Nurhani, dan Tri Juliansa disambut hangat oleh Kepala Subbagian Tata Usaha Nupajar Mansa, mewakili Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kaur. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi hasil habituasi dan penyelesaian aktualisasi peserta Latsar CPNS Kementerian Agama tahun 2025 yang telah menyelesaikan seminar rancangan aktualisasi secara daring. Kepala Subdirektorat Bina Kelembagaan dan Kerjasama Zakat dan Wakaf, Muhibudin, apresiasi penyelenggaraan Diklat Zakat dan Wakaf di Balai Diklat Keagamaan Palembang. Pada Jumat 29 Agustus 2025, Mahibudin melaksanakan testimoni kegiatan Diklat Zakat dan Wakaf di studi LTV Balai Diklat Keagamaan Palembang. Dalam kesempatan tersebut, Mahibudin memberikan apresiasi tinggi atas penyelenggaraan Diklat yang dinilainya berjalan dengan baik dan sesuai kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Nazir dan Amil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhibudin mengucapkan congratulations dan juga memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada LTV yang menjadi ruang untuk menyampaikan literasi keagamaan yang dimiliki oleh Balai Diklat Keagamaan Palembang. Mudah-mudahan LTV menjadi saluran yang mampu meningkatkan literasi agama untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh BDK, dan tentunya mudah-mudahan LTV ini menjadi saluran yang penuh dengan keberkahan. Demikian kabar LTV sepekan. Saksikan terus informasi aktual di kabar LTV sepekan lainnya. Jangan lupa share, like, dan subscribe YouTube LTV Balitbang. Saya Intan Permatasari dan kru LTV yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.